Nah sekarang saya tarik agak ke belakang lagi. Kalau Tuhan itu butuh apa? Dalam bahasa Arab kebutuhan itu hajat, ihtiyaj, hajat. Nah Allah berhajat enggak? Allah hanya punya keinginan. Nah Allah itu tidak butuh, dia tidak butuh orang menyembah, dia tidak butuh ada siapapun lainnya, karena dia maha kuasa, maha segala-galanya, dia tidak butuh. Maka Allah tidak ada menyebut perilakunya itu sebagai hajat. Aku berhajat menciptakan Adam, tidak ada. Dia tidak butuh Adam. Nah, kalau kita tahu posisi dasar ini, kalau manusia itu, kalau bisa, itu mengutamakan kebutuhan. Nah, kebutuhan yang utama adalah kebutuhan yang utama seperti kalau para ilmuwan menyebut sandang pangan papan dan seterusnya tadi itu. Nah kalau di dalam batin kita kan, kita ini kan butuh asal usul kita supaya kita jelas kan gitu. Kalau kita ini angka 6 kita butuh satunya atau nolnya kan begitu, seperti komputer 0101 gitu ya. Itu ya. Nah sebenarnya semua masalah, mau perusahaan, mau negara, mau pemerintahan, rumah tangga mungkin, atau keluarga, atau sehari-hari kita dengan itu tiap hari keputusannya itu kebutuhan apa? Keinginan. Sebab misalnya sandang pangan papan, sandangnya itu kan berarti kebutuhan utama itu adalah martabat. Kita jangan sampai telanjang keluar rumah. Maka kita butuh pakaian, gitu ya. Terus kemudian kebutuhan pakaian ini menjadi keinginan pakaian. Akhirnya kan ini yang dieksploitasi oleh para kapitalis, para komersialis itu ya. Jadi mal-mal, toko-toko itu kan menciptakan kebutuhan publik, padahal sebenarnya bukan kebutuhan mereka. Maka itu disebut konsumerisme segala macam. Itu kan konsumenisme atau konsumerisme itu kan di mana para kapitalis atau para pedagang global besar itu memalsukan kebutuhan keinginan manusia disebut kebutuhan, padahal manusia tidak butuh. Wong sekarang kalau mau dicari-cari betul, sebenarnya kita butuh nggak sih internet itu? Sebenarnya kita butuh nggak sih televisi? Sebenarnya kita butuh nggak sih SMS itu? Kalau saya melihat hidup saya kan, mayoritas tahun-tahun saya hidup itu kan tanpa dunia digital, tanpa online itu kan gitu. Jadi saya sebenarnya, andaikan saya kembali ke 20 tahun, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, saya tidak masalah, karena saya sebenarnya mungkin punya keinginan tapi saya tidak punya kebutuhan. Jadi kalau sekarang nama saya, wajah saya, ucapan saya itu hilang dari semua aplikasi internet, saya senang gitu loh. Karena saya harus bertahan pada kebutuhan. Misalnya, apakah Allah butuh manusia mengabdi? Kan tidak. Manusia butuh mengabdi kepada Allah. Nah itu kalau ditemukan, maka sekarang meskipun sehari-harinya saya ingin sholat, bisa juga ya, itu sebagai variabel dari kebutuhan ya. Karena butuh maka saya ingin, bisa juga gitu. Tapi kalau saya ingin belum tentu saya butuh kan gitu kan. Kalau saya butuh bisa menjadi keinginan, kalau saya ingin belum tentu menjadi kebutuhan kan begitu. Tapi kalau posisi Allah dan hambanya kan, Allah tidak butuh, kita yang butuh. Allah punya keinginan. Nah kalau Allah yang punya keinginan kan tidak masalah, karena Allah maha hafid. Jadi dia maha menjaga termasuk dirinya sendiri kan gitu. Sehingga dia punya kedewasaan dan kematangan. Allah punya kematangan dan kedahsyatan untuk ingin. Tapi kalau manusia kan harus hati-hati untuk ingin. Makanya Anda tahu ya, saya kan tidak pernah ingin menjadi pejabat, ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi siapapun, ingin menjadi presiden, menjadi menteri, menteri gubernur, menjadi, meskipun saya pernah ditawari untuk menjadi wakil bupati Nganjuk gitu ya. Tapi saya wakil bupati loh ya. Sudah pasti saya tidak ingin. Wong presiden aja saya tidak ingin kok. Apalagi wakil bupati. Tapi tidak apa-apa. Wong orang itu macam-macam dan saya harus lapang menerima mereka semua. Nah, jadi menurut saya kuncinya adalah pekerjaan psikologi yang terbaik, pekerjaan agama yang paling efektif, pekerjaan budaya yang paling penting adalah setiap manusia tiap hari menganalisis dan ngoncai atau nitili yang mana yang saya benar-benar butuh, yang mana saya yang hanya ingin. Kalau dia bisa itu, maka hidupnya efektif, efisien kan gitu. Ya, tapi yang paling mendasar tadi
saya berterima kasih sekali dari pemetaan kalau Allah itu berkeinginan tapi tidak punya kebutuhan. Sebaliknya manusia itu punya kebutuhan tapi kalau bisa jangan banyak keinginan gitu ya. Nah, dari sini apakah tadi Mbak Nur menyebut tentang bertahan pada kebutuhan. Tadi diberi contoh misalnya orang itu butuh sandang gitu ya. Sandang itu sebagai aplikasi kita menjaga martabat. Terus ternyata pada perkembangan peradaban itu baju itu sangat bermacam-macam gitu ya, jenisnya, modelnya dan lain sebagainya. Kata bertahan pada kebutuhan itu kalau kita menjalaninya saat ini tuh kira-kira seperti apa ya Mbah? Gini Hel, kan kalau kebutuhan itu kalau terpenuhi menjadi kelegaan, tapi kalau keinginan itu kan saya pernah menggambarkan itu seperti api. Api, jadi kalau Anda ingin itu seperti api. Mau sudah menjabat 5 tahun, minta 10 tahun, minta 15 tahun. Kalau Anda sudah punya A, ingin B, ingin C, dan Anda terus ingin secara waktu dan ruang. Jadi keinginan itu kalau di dalam jangka waktu yang panjang, di dalam kadar yang lebih tinggi, dia menjadi nafsu. Makanya dalam maknya merumuskan hidup itu sederhana. Hidup dan Islam itu sederhana. Kalau Islam itu mengajari Anda untuk mengendalikan atau menahan atau mengontrol, ngerem ya. Tapi kalau kebudayaan yang sekarang terjadi adalah ngiming-ngimingi Anda untuk melampiaskan. Saya ingat ibu saya dulu kalau nonton TV dia tanya sama saya, Nun, iku ya opposite TV kok murui wong geragas kabeh. Nah, kapitalisme adalah pelampiasan kerakusan. Makanya kapitalisme diwaspadai oleh banyak kelompok di dunia karena di bawah sadar mereka ada yang karena memang waspada terhadap beda antara keinginan dan kebutuhan, ada yang karena kudune aku sing gawe kuwi aku ora apa-apa. Saya melawan seorang kapitalis karena saya ingin jadi kapitalis juga bisa. Gitu kan? Aku ngelawan presiden mergo aku sing pengen jadi presiden, kok kowe kudune aku gitu ya, bisa juga. Tapi ada yang mengkritisi presiden atau pejabat karena ilmunya, bisa juga. Loh, kan semua ada pertimbangannya, ada kriterianya, ada parameternya. Kan mestinya kalau ini memang cocok ini seumur hidup. Kalau ini enggak usah pernah memimpin kan bisa. Jadi itu karena ilmu, itu karena pemahaman, itu karena analisa dan seterusnya. Tapi ada orang yang tidak mengerti gejala di dalam dirinya ketika dia mau kemana, mau keluar rumah, mau ngontel sepeda atau mau ngegas motor atau mobil mau kemana, itu dia tidak pernah ada mekanisme untuk menganalisa atau memilah antara ini saya ingin apa saya butuh. Ya. Ini barusan saya tadi loading berpikir Mbah Nun bahwa kalau kita bisa bertahan pada kebutuhan pada saat yang sama itu berarti kita ngerem keinginan. Mungkin bayangan saya itu kelihatannya sederhana tapi implikasinya sangat besar andaikan semua orang bisa melakukan, yaitu dengan kita bertahan pada kebutuhan yang pokok-pokok saja dan ngerem nafsu atau keinginan, itu sebenarnya kita secara menyeluruh itu sedang menghemat sumber daya alam yang sumber daya itu salah satu manfaat atau efeknya ya. Tapi kan pikiran yang memfokuskan diri pada kebutuhan itu kan ditentang di seluruh dunia. Iya. Karena seluruh dunia ini kan mengikuti ideologi atau cara hidup dengan modal sekecil-kecilnya mencari laba sebesar-besarnya, kan begitu. Iya. Itu namanya kapitalisme. Jadi pikiran kita ini ditentang oleh semua orang di dunia. Iya. Mungkin gitu. Bayangannya kalau bertahan di kebutuhan tuh garing urip. Iya. Barangkali. Padahal di saat yang sama mereka mengatakan, "Mbok hidup itu alamiah." Terus ada lagi yang mengatakan, "Mbok itu manusiawi ya." Manusiawi itu maksudnya apa? Manusiawi itu kan alamiah. Sama toh? Iya. Jadi alamiah itu kata sifat, manusia itu kata sifat yang mengacu kepada manusia. Jadi kalau Anda ngomong manusiawi, sekarang kan orang dia memperkosa, dia bernafsu, itu manusiawi ya. Itu bukan manusiawi, itu karena manusiawi itu alamiah. Oh, saya Mbak Nun, bertanya lagi, maaf. Di antara kebutuhan dan keinginan, saya ingat salah satu prinsip di dalam hukum Islam itu kan diasumsikan ada kebutuhan pokok, kemudian satu lagi kebutuhan yang lupa saya istilahnya. Terus yang ketiga itu kebutuhan yang
ini kalau bisa ada itu memperindah kehidupan gitu, menjadi apa namanya, hidup itu layak, enak, indah, atau bahasanya itu tahsiniat gitu. Nah barangkali Mbah Nun punya pandangan tentang tahsiniat ini, mungkin di antara kebutuhan dan keinginan itu titik proporsi yang karena bagaimana? Allah itu hadir dan menghadirkan ciptaannya itu di dalam harmoni antara kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi kalau Anda sholat itu jangan berhenti pada benar ucapannya, benar gerakannya, dan baik keputusan bahwa Anda sholat, tapi juga Anda masuk ke wilayah keindahan. Kalau Anda tidak merasakan keindahan, ya Anda Anda masih cacat. Kalau orang melakukan azan terus dia tidak terganggu oleh indah apa tidak indah azannya, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi yang mendengarkannya dari lewat speaker di masjidnya, itu kan menjadi cacat. Nah kita ini kan rata-rata cacat. Kita ini rata-rata manusia itu cacat karena dia tidak lengkap, gitu loh. Dipikirnya keindahan itu urusan kesenian. Kalau agama tidak ada keindahan kan gitu kan, selama ini kan indah itu kebudayaan. Kalau benar itu ilmu, kalau baik itu agama kan gitu. Pembagian sekularismenya, pembagian nilai hidup secara sekuler. Bahwa kalau benar itu urusan pendidikan sekolah sampai universitas, kalau urusan kebaikan itu urusan agama. Jadi agama itu tidak berurusan sama kebenaran, apalagi keindahan. Makanya hampir tidak ada kok mekanisme mengurusi keindahan di dalam praktek Islam yang kita alami selama ini. Gitu kan. Wong sekarang MTQ saja yang acuan utamanya adalah keindahan, bagaimana Al-Quran itu diantarkan secara indah. Itu kan penjuriannya kan soal makhraj, soal tajwid, soal apa? Jadi soal kebenaran, bukan bahkan kebaikan belum tentu. Itulah, apalagi keindahan. Nah, kita di Ma'iyah ini kalau bisa sejak kecil dari masalah-masalah yang kecil-kecil, pengalaman yang kecil-kecil itu kita selalu jangan cacat. Sebab kalau cacat itu palsu kan. Sekarang saya seharusnya 3 jadi 2, itu kan cacat. Kalau 3 disebut 2 atau 3 dinyatakan atau ternyata 2 itu palsu enggak? Ya kalau 3 ya harus 3 faktanya. Kalau faktanya 2 kan palsu. Nah tadi kita kan sudah pernah ngomong bahwa hidup itu pokoknya jangan sampai Anda menjalani kepalsuan dan berperilaku palsu, dan seluruhnya di dalam diri Anda harus, itu namanya siddiq. Jadi siddiq sifatnya Rasulullah yang pertama. Itu menurut saya dari diskusi ini kita punya kosakata siddiq itu tidak palsu. Tidak palsu ya, otentik asli. Kalau manusia punya kaki tapi tidak mau berjalan, palsu enggak dia? Palsu. Kalau manusia punya rasa keindahan tapi kemudian dia menolak keindahan, mentang-mentang agama itu urusannya adalah akhlak dan kebaikan, berarti kan dia palsu. Demikian juga kalau mau kita perluas ya.